Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah yang saya baca ini artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan dulu mati sebelum menjadi orang-orang Islam. Bagaimana caranya kita bisa mati dalam Islam? Maka cara yang paling tepat agar kita bisa mati secara Islam adalah kita harus hidup secara Islam. Maksudnya semua perilaku kita sehari-hari senantiasa diwarnai dengan nuansa keislaman. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri hidup kita pada waktu itu, kita masih berada dalam nuansa keislaman, maka insya Allah kita disebut mati secara Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam ini, malam ke-20 Ramadan, kita lanjutkan tadabbur kita, ta'lim kita, kajian kita tentang surat Al-Qadar. Tadi malam sempat terputus karena memang waktu kita yang asib. Maka pada malam ini kita akan lanjutkan ta'lim kita tentang surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun berbondong-bondong dan juga ar-ruh, malaikat Jibril, dengan izin Tuhan mereka untuk semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Semalam telah kita menjelaskan tentang makna Al-Qadar, bahwa paling tidak di dalam Al-Quran ada 3 makna Al-Qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi malam sudah kita sebutkan yang pertama, bahwa makna Al-Qadar itu adalah kemuliaan, sehingga Lailatul Qadar disebutkan sebagai malam kemuliaan, sebagaimana yang disebut di dalam surat Al-An'am ayat 91, juga dalam surat Al-Qadar yang sudah kita jelaskan tadi malam. Kemudian Al-Qadar juga, makna yang kedua dari Al-Qadar itu adalah bermakna sempit. Al-Qadar maknanya sempit. Bahkan untuk makna sempit ini lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada makna yang lainnya. Sampai 9 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Qadar dalam Al-Quran dengan makna sempit. Di antaranya adalah dalam surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Ada qadar. Ya, ada kata qadar. Allah membentangkan rezeki, melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan rezekinya bagi siapa yang dikehendaki.
Ini makna al-qadar dengan makna sempit. Juga disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 30 dan yang lainnya, sampai 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kita tidak sempat menyebutkan satu persatu pada malam ini. Pada prinsipnya bahwa Al-Qadar salah satu maknanya sempit. Kenapa Lailatul Qadar disebutkan sebagai malam yang sempit? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu malaikat berbondong-bondong turun ke bumi. Karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, maka bumi disempit sesak dengan para malaikat. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah, malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak daripada batu-batuan yang ada di bumi. Lebih banyak malaikat daripada batunya. Kita lihat berapa jumlah batu yang ada di bumi. Ya, berapa jumlah batu yang ada di daerah kita saja sudah tidak bisa kita hitung, apalagi yang ada di bumi. Maka dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah disebutkan, innaha lailatun sabi'atun aw tis'atun wa ishrun. Sesungguhnya malam itu adalah malam ke-27 atau malam ke-29. Innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasab. Sesungguhnya pada malam itu malaikat turun ke bumi lebih banyak daripada jumlah bebatuan yang ada di bumi. Jadi dikatakan malam yang sempit karena memang malam itu bumi dipadatkan dengan para malaikat. Bahkan sebagian meriwayatkan bahwa malam Al-Qadar ini tanpa bulan tapi terang. Terang tanpa purnama. Kenapa bisa terang tanpa purnama? Karena malaikat ini diciptakan dari cahaya. Dan banyaknya malaikat yang turun ke bumi menyebabkan bumi bisa terang. Ya, itulah kemudian disebutkan sebagai Lailatul Qadar sebagai malam yang sempit. Makna lain kenapa dikatakan sebagai makna yang sempit? Bahwa sempit maksudnya pengetahuan tentang kapan jatuhnya tepatnya Lailatul Qadar ini tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui kapan persisnya waktu Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Semalam kita sudah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, kata beliau, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbiruna bilailatul qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menceritakan kepada kami tentang tepatnya waktu Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan, lalu kemudian beliau di perjalanan melihat dua orang laki-laki yang sedang bertengkar minal muslimin, dari kaum muslimin. Faqala, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajtu liukhbirakum fi lailatul qadar. Saya keluar dari rumah untuk memberikan kabar kepada kalian kapan sebenarnya tepatnya Lailatul Qadar itu. Fatalaha fulanun wa fulan, dan kemudian saya melihat fulan dan fulan bertengkar. Farufi'at, kemudian ilmu pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dilupakan oleh Allah tentang tepatnya Lailatul Qadar karena dua orang muslim yang bertengkar. Sehingga sempit pemahaman tentang pengetahuan tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar itu. Kita kembali bahwa di antara makna yang sempit itu adalah bahwa bumi ini dipenuhi oleh banyaknya malaikat. Kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat turun dengan menggunakan kata tanazzal. Ya, dengan menggunakan kata tanazzal. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tanazzal itu dengan kata tanzil. Ya, tapi dalam firman ini Allah menyebutkan tanazzal. Tanzil itu turun secara berangsur-angsur. Tanzilul kitab. Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Tapi untuk malaikat di malam Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalul malaikah. Turun secara serempak. Para malaikat dengan berbondong-bondong turun ke bumi sampai kemudian memenuhi bumi untuk bi'idni rabbihim, untuk dengan izin Tuhan mereka, warruhu fiha, dipimpin oleh ar-ruh, dan di sini para ulama menyebutkan ar-ruh adalah malaikat Jibril, di bawah pimpinan malaikat Jibril, bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk semua urusan. Maka pada malam itu hamba-hamba yang dikatakan khairum min alfisar, lebih baik daripada 1000 bulan, adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan malam Al-Qadar ini dengan berbagai macam ibadah. Dengan banyak berdoa, meminta apa saja yang kita butuhkan, baik untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat. Berdoa sepanjang malam di malam Al-Qadar. Karena doa yang kita panjatkan di malam itu khairum min alfisar, lebih baik daripada kita berdoa lebih daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Itulah tugas malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus, menyampaikan doa-doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa, siapa yang mau dikasih apa. Semua para malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mana hamba-hamba Allah yang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Yang ketiga, makna Al-Qadar adalah ketetapan. Makna Al-Qadar adalah ketetapan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 10 dan juga surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu sesuai dengan ukuran-ukurannya. Dan memang Lailatul Qadar adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir hambanya untuk 1 tahun sekali. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada takdir azali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Itu sekali seumur bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir-takdirnya, kapan hari kiamat dan sebagainya. Yang kedua, ada takdir yang diciptakan seumur hidup manusia. Ketika manusia berada di rahim ibu 120 hari atau 4 bulan. Ya, atau 4 bulan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah yang benar dan selalu dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa mani, berupa sel sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, selama 40 hari pula, berarti sudah 80 hari. Tsumma yakuna mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama itu pula, berarti sudah 40 hari pula, sudah 120 hari. 120 hari artinya 4 bulan. Pada waktu itu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian pada usia 4 bulan itu di dalam rahim ibu, diutuslah seorang malaikat ke dalam rahim ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah malaikat ke dalam rahim ibu, fayanfukhu fihi ruh, dan kemudian malaikat itu meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan menetapkan 4 perkara. Inilah takdir yang ditetapkan oleh seorang hamba ketika dia berusia 4 bulan dalam kandungan ibunya, sekali seumur hidup hamba tersebut. Takdir-takdir itu adalah bikatbihi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ditetapkan tentang rezekinya, ditetapkan tentang ajalnya, ditetapkan amalnya, kemudian ditetapkan apakah dia bahagia atau dia menderita. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir yang ditetapkan oleh seorang manusia sekali seumur hidupnya di dalam perut ibunya ketika dia berusia 120 hari atau sebanyak 4 bulan. Ada pula takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun, dan inilah pada malam Al-Qadar. Di tahun itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatatkan siapa di antara hambanya yang akan menikah di tahun itu, siapa yang akan mau jadi apa di tahun itu, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Al-Qadar. Nah, karena ini adalah malam Al-Qadar, malam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka hikmahnya kita sebagai hamba-hamba Allah, mintalah kepada Allah apa yang akan kita minta di Lailatul Qadar ini. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita apa yang kita kehendaki. Ini makna Al-Qadar minimal ada 3. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini 3 makna. Al-Qadar bermakna kemuliaan, bermakna sempit, dan juga bermakna penetapan takdir-takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh dengan kesejahteraan di bumi sampai terbitnya fajar. Jadi Rasulullah SAW di malam Al-Qadar ini, di mana beliau menunggu malam Al-Qadar setelah 10 malam terakhir, dan sekarang sebenarnya sudah mulai masuk pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Ini malam yang ke-20, malam yang ke-21. Kemudian Nabi SAW sudah mulai bermalam di masjid, mengencangkan sarungnya. Kemudian di dalam masjid beliau beritikaf. Setelah dalam masjid, beliau lagi membangun tenda di dalam masjid, namanya Mu'takif ini. Tempatnya dia beritikaf sendiri, memutus hubungan dia dengan dunia luar, memutus hubungan dia dengan manusia, sehingga beliau hanya semata-mata berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan beribadah sepanjang malam hatta matla'il fajar, sampai terbitnya al-fajar. Kondisi kita sekarang ini masih dalam social distancing. Kita masih mengikuti anjuran ulama untuk tetap di rumah saja, dan tentu kita tidak bisa melaksanakan i'tikaf di masjid. Paling tidak kita bisa mengambil hikmah untuk senantiasa kita memperbanyak doa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tatkala kita menyampaikan doa itu tepat bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan banyak pendapat para ulama tentang tepatnya Lailatul Qadar ini, tetapi yang jelas Nabi SAW menunggu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, dan juga ada riwayat dikatakan di malam 25, di malam 27, di malam 29, dan seterusnya. Olehnya itu telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tepatnya Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar, di malam itu penuh dengan kesejahteraan. Para malaikat keliling ke bumi dengan senantiasa mengucapkan salam dan menebar kesejahteraan di bumi sampai kemudian terbit fajar. Tentang ciri-ciri Lailatul Qadar insyaallah dapat disampaikan pada kesempatan-kesempatan yang mendatang. Insyaallah bisa menggugah semangat kita untuk senantiasa beribadah, khususnya di 10 malam yang terakhir ini. Saya kira demikian itu pada malam ini, sambungan dari kajian kita tadi malam tentang tadabbur surat Al-Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.